Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di mana saja berada yang muliakan dan hormati. Dan ucapan terima kasih kegiatan Tiang Pelungguh Sami niki dapat terlaksana oleh Lembaga Ta'alif wan Nasr, Publikasi dan Penerbitan Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Tengah, terlaksana dengan dukungan beberapa lembaga. Dari semua lembaga beserta seluruh napiran niki yang disiarkan langsung oleh beberapa radio, baik niki ada XBT FM Lombok Tengah, GSP FM Mataram, Silver Lombok Utara, Sukses Lombok Timur, dan Rinjani FM Lombok Timur. Seluruhnya tanpa terkecuali, semoga upaya Tiang Pelungguh Sami niki mendapatkan ridhonya dan diberikan keberkahan berkat kemuliaan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Tiang Pelungguh Sami pada kesempatan sasampun liwat, Tiang Pelungguh masih dalam kajian anak tangga menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menaiki anak tangga yang kedua. Menaiki anak tangga yang kedua setelah anak tangga pertama niki adalah taubat. Maka Tiang Pelungguh Sami sudah membahas, sudah menaiki, sudah berada pada tangga yang kedua untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mujahadah niki. Sampailah pembahasan Tiang Pelungguh pada kesempatan niki sasampun liwat pembahasan Tiang Pelungguh, Tiang ulang sedikit sebaris saja, 2 baris niki Tiang ulang pembahasan Tiang Pelungguh di hari napi niki di hari Ahad kalau tidak salah tanggi. Malam Senin niki yang kosongkan karena pagi Senin mungkin pagi Selasa gitu. Yang lanjutkan beberapa sebaris dari pembahasan sasampun liwat al-harakah barakah sampai pada pembahasan al-harakah barakah niki. Jadi tiap ada gerakan Tiang Pelungguh niki barokah, bergeraklah, karena gerakan niki adalah berkah. Tapi yang dimaksudkan oleh beliau di sini, penjelasan beliau di sini adalah dalam Risalah Kusyairiyah niki adalah harakatuz zawahir tujibu barakatis sarair. Maka dengan gerakan zahir niki jasad Tiang Pelungguh, karena Tiang Pelungguh kan ada jasad dan ada batin. Jadi ada jasad dan ada batin. Nah, harakatuz zawahir tujibu barakatis sarair. Jadi gerakan zahir Tiang Pelungguh Sami niki akan mendatangkan yatican. Dengan gerakan zahir niki Tiang Pelungguh Sami yatican anugerah Allah berupa barokah sarair, barokah batin. Ia peroleh dengan gerakan zahir Tiang Pelungguh. Contoh Pelungguh Sami gading tasbih kan, baca tasbih subhanallah subhanallah, ada gerakan ranggo tadi, gerakan jari-jari tangan Tiang Pelungguh subhanallah subhanallah. Maka itu
mendatangkan berkah. Mendatangkan berkah baik, tapi karena niki zahir baru, maka anugerah Allah itu keberkahannya kan, berkah niki datang ke Allah Ta'ala anugerahkan keberkahan niki datang jok atin tiang pelungguh. Nah, jadi dengan harakatul zawahir tujibu barakatis sarair. Maka dengan gerakan zahir dalam ketaatan kepada Allah akan mendatangkan barokah di batin tiang pelungguh, barokah dalam hati tiang pelungguh, barokah dalam sarair tiang pelungguh, barokah dalam batin kita. Terus tiang pelunggum sami gerakan malik di saat pelunggum tiang berzikir kepada Allah. Di saat lafazkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan ini ada gerakan. Gerakan niki lah salah satu di antara setiap gerakan-gerakan taat yang akan mendatangkan keberkahan dalam batin kita. Nah, jadi bahasan beliau, kata beliau di sini adalah harakatul zawahir tujibu barakatis sarair. Maka gerakan zahir akan mendatangkan anugerah Allah berupa barokah batin kita. Barokah niki napi tahu. Barokah niki adalah ziyadatul khair. Barokah niki adalah bertambah kebaikan kita. Jadi ilmu barokah tambah manfaat. Harta barokah tambah manfaat. Mendatangkan kebaikan untuk akhirat, mendatangkan kebaikan untuk akhirat kita. Usia barokah, manfaatnya untuk akhirat. Nabi semakin luwih manfaatan tekawi. Kita diberikan umur barokah, umur yang belum semakin manfaatan tekadu umur. Diberikan kesehatan ini kita gunakan. Tak mendatangkan manfaat, mendatangkan nilai untuk akhirat yang pelungguh. Nah, ini adalah bagian daripada mujahadah itu sendiri. Usaha tiang pelungguh adalah napira niki usaha tiang pelungguh sami ini bersungguh-sungguh di dalam ketaatan tiang pelungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk baru niki harta barokah yang akan bertambah. Nah, manfaatan diberikan harta, jadi harta sak barokah ya tambah manfaat, tambah bedui hasil untuk napira niki untuk akhirat yang pelungguh. Salah seorang yang ada kisah ini, salah seorang salah seorang dengan ahli zikir, di dalam halwatnya beliau, di dalam ruangan khusus di mana beliau berzikir, beliau beramal-amalan, beliau ahli wirid, ahli zikir, ahli tariqah. Beliau terdatangi dan suara gaib ya, yang suara niki suara doang dan tidak nampak karena gaib ipin suara gaib saipin suara. Suara ini sampai berdialog antara ulama niki atau antara ahli zikir ini berdialog. Suara niki datang bahwa wahai hamba Allah, bahwa di bawah pohon, bahwa di bawah pohon itu ada satu peti uang yang sudah disiapkan untukmu. Engkau bisa mengambilnya besok. Lalu beliau, ahli zikir ini, beliau menjawab siap untuk mengambilnya. Tapi beliau juga bertanya bahwa di uang yang ada di dalam peti itu ada nggak barokahnya? Umpaman yang jumlah uang, misalkan 1 juta lah, 1 juta dia tak hitung kepeng luwe, paling contoh 1 juta uang itu di dalam peti, tebarak ahli zikir ini silakan ambil, sudah disiapkan uang, ambil di bawah pohon itu besok. Uang itu dalam satu peti berjumlah 1 juta. Lalu beliau bertanya, apakah ada barokahnya di antara di uang yang 1 juta itu? Karena di barokahan likap yang hak 1 juta tiwas.
Dijawab mau dia arak barokah. Olah mau dia arak barokahnya dia kiak baitan. Nah, pagi harinya keluar beliau dari halwatnya. Lalu beliau cerita kepada istrinya. Beliau cerita kepada istrinya pagi-pagi niki, Dinda, maksud beliau, kebetulan tadi malam ada rezeki dari Allah. Maksud beliau, rezeki ada, kita disuruh menggali di bawah pohon itu, disiapkan uang 1 juta. Istrinya bergegas, biasa wah, dan buat iuran kepeng, lain kesemangatan. Oh lamun menuju sila, ini kita yang siapkan alat untuk menggalinya. Maaf Pak Dinda, dikangkut kepeng 1 juta nemu tolak. Karena alasan saya menolak karena tidak ada barokah di uang itu. Dijawablah oleh istrinya, Pak sila bepokot wahungkan. Masalah berkah ya baut pikiran muri. Masalah berkah ya baut lemak, baut pikiran muri. Pokok tak mau dulu kepeng hak 1 juta ni jak. Pokok tak mau kepeng ni kijak. Masalah barokah ada lemak pikiran. Lagu aku tak tolak hari. Harus pelinggih jak. Nah begitulah. Ini buat orang kepeng sebenarnya. Malamnya Malik ya. Malam kedua beliau dalam halwatnya didatangi seperti yang pertama. Tapi napiran penjelasan sak baru ini sak pertama, terus pertanyaan yang kedua sama. Cuman season beda. Season jumlah uang. Nasihin kepeng no. Uang itu masih di dalam peti, cuman season 500.000. Kabau mau ungkah lemak. Si suara ini. Malik kan begituan beliau. Arak di berkah nih 500.000 tios. Dia arak berkah. Jauh lamun dia arak berkah jangan dikak bait. Namun dia arak berkah jangan dikanggo. Akhir pagi harinya pada marak sawi. Bercerita Malik ile sebini. Bercerita ile istrinya beliau, bercerita di istrinya. Dinda masih kepeng no basan. Sila mano ya terlalu ungkap. Setengah masih hari. Arak 500.000 yuk run dengan wi. Tom tebing 1 juta, wi tom tebing dem kayu nungkahan, dem milih ungkahan. Mana hal 500 tiba berkurang, sila biti mana berkurang-kurang sila dalu ungkahan. Jadi pocol lalu. Lagu mau tolak anu hari. Dia narak berkah. Aneh kedoa menu siswi. Terserah sila. Mau ungkahan mandi. Terserah. Akhir malam ketelun Malik. Malam ketelu niki pun datang suara itu lagi. Datang suara niki sila. Masih kepeng no si suara. Lagu season karing 10.000. Beketuan ulang alih zikir ini beketuan. Arak ndek berkah nilai 10.000. Arak ulang menarak berkah aja. Insyaallah lema aru yak lalu ungkah. Insyaallah yak lalu ungkah menarak berkah nilai 10.000 niki. Pagi harinya sebelum berangkat. Dia bercerita Malik lek sebini. Mula dia yang pelungguh contoh ini bagus ni. Bercerita Malik lek sebini. Anu hari Dinda nggih. Alhamdulillah nani jara berkah lek kepeng anu. Mu yak lalu ungkahan. Menteh kancak tak lalu ungkahan. Harap berkah kepeng no siapa anta. Lek siapa lenggis siapa sekop siapa tambah. Lalu ungkah kepeng searak berkah nah elek 10.000. Arak berkah. Bahasa. Mu pira niki kepeng hayat lalu ungkah no searak berkah. Arak 10.000. Ane gamas. Ane poron beto. Mesa lalu ungkah. Wi. Lem tak kena. Mau 1 juta. Dem kayun. Mau 500. Dem kayun. Pegam sa nolak. Mana ni 10.000. Di mana arak berkah. Ane dekat. Porok kepeng 10. Ane mesa ambil ungkah tu. Mentah mengarap. Ane menunjuk bismillah. Bahasa. Mau berangkat selalu ungkah peti ni kita tu terdait peti satu petimu makan sebuka isin sesuai marak malam itu malam ketiga itu sesuai isinya 10.000 akhir 10.000 alhamdulillah nih tak sak berkah no bahasa ini tempat berkah itu akhir 10.000 10.000 ni kimun kantong
yang masukkan ke dalam sakunya. Jalan-jalanlah beliau sebelum pulang ke rumah. Beliau jalan-jalan di pinggir pantai. Pas perjalanan jalan-jalannya beliau tang santai-santai di pinggir niki pantai niki, tiba-tiba beliau ditawarkan ikan sama penjual empak sak kebetulan kan bau empak lek sedin pantai niki. Lone yang ngelining jual empak. Mau dinarak baik dengan ya laku-laku dinarak dengan ya beliin. Sementara niki adik saolek ya jauh ajin berasa oleh. Mau yak tunas adik sak terbeli dia. Pira ajin pami bahasa beliau. Dia 10.000. Oh lamun manoja. Lamun manoja yak bayahan nih bahasa 10.000 dua penelok niki. Dua penelok empak niki 4. Penelok niki dua yang agak-agak belik lah. Empak niki akhir dibayar oleh beliau. Terus jauh empak niki pulang, bawa empak niki mantuk juga gedeng. Assalamualaikum, sepi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Adinda, bahasan sak nyahut telek dua. Waalaikumsalam. Anu ni hari Adinda wak baru kepeng ha mau kungkah no mukadun beli empak mana ni empak na. Mau napi sin. Lah silak baim. Pelinggih merunguan diri imte. Berembis antam kayun. Yam goreng ante bareh, yam kalaan ante bareh, yam pelecing ante bareh. Gedakan sa ile onek. Tetena ungkah kepeng ngak 10. Masin gedak. Masin tapi istilahan napiran niki ngambek ya. Nah, si kepeng ngak 10.000 puron besila pelinggih imte beri ke hantam kayun. Berembis tam mele apen terserah betan tendik tam betan kedoang. Bahasa bismillah berangkat pawon bait ladi bismillahirrahmanirrahim tang buka betak empat ternyata di mengau isintianan baduk kan niki yang sedih baduk deh empat niki baduk ikan ki tiba-tiba nya kan gaon dalam perut ikan ini makan tinju ternyata permata isinya dalam. Yang satu permata niki ratusan juta. Niki enggak nisi lek dalam baduk keempat lek dalam tian empat niki permata. Niki kita betak permata isi, niki kita betak permata isi, niki terbetak permata doang isi. Sini letak barokah maksudnya. Masa ande umpaman kepeng hak sejuta niki anu umpaman hak ya ungkah kepeng hak sejuta niki. Kan dia narak keberkahan ini. Sementara keberkahan itu ada di 10.000. Lagu mendak yang pelonggom jak melet sak luwe berkah. Biniki hasilnya. Permata melebihi dari jumlah uang hak tersuruh nungkah. Itu letak keberkahan. Air diminum tinju temun koren tak praras nih kita kan koren permata. Yang satu bernilai ratusan juta permata ini. Akhirnya kuih sebini. Adinda kuih sebini. Sebini. Panggillah istrinya. Istrinya niki malas sogel deh, malas le kamar. Kam bebe ngompong-ngompong. Adinda sampai penasaran lah istrinya ini saking naperan niki sering saking kuatan sak ngempuh tuh. Penasaran ada apa? Suami saya manggil saya di dapur. Basen seminin. Apa ditempuh seseninan. Ojok naperan pawo. Air demen naperan dia pas tamu muntele dia lihatlah permata niki berkilau di dekat suami. Alhamdulillah Adinda sayang mas ada rezeki dari Allah Ta'ala dia nampak kena berkah. Nah kena berkah kepeng senuk kena berkah baru jadi alhamdulillah permata mau akhirnya lemah lembut sih rendang. Sang suami terjanggih kanda maaf sila tunas mari berempintam kayun berempintam mele empak niki sila ya pelecingam ya gorengan ya kalaam nih enggak menengat dengan permata enggak menseriuk permata lemah lembut tani mendore gua pulun napi nara niki belum bungkak selakian atau bungkak semaman ya rezekin pelunggu sabar. Dalam artian begini, di sanalah letak berkah.
Jadi ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambah baiknya, dan bisa dengan rezeki tadi itu bertambah banyak, bertambah baiknya, bertambah manfaatnya, bertambah nikmat itu sendiri. Itulah itu barokah. Oleh sebab itu penjelasan beliau di sini adalah harakatul zawahir tujibu barakatis sarair. Maka dengan gerakan zahir kita dalam taat kepada Allah itu mendatangkan barokah, bukan hanya selintas zahir yang belunggu datangnya barokah itu, namun adalah barokah di dalam hati kita. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya sami'tu Syekh Muhammad Husain bahasa Imam Kusyairi, aku mendengar bahasa beliau Syekh Abu Abdurrahman Syekh Muhammad dari napiran niki sami'tu Muhammad bin Husain, sami'tu Muhammad bin Husain, Syekh Muhammad bin Husain, beliau berkata, saya mendengar dari Syekh Imam Ahmad Ali bin Ja'far. Beliau berkata, Imam Ahmad bin Ali bin Ja'far berkata, saya mendengar dari Al-Husain bin Alawi. Beliau berkata, beliau berkata bahwa Abu Yazid Al-Bustami berkata. Abu Yazid Al-Bustami, nama aslinya beliau Taifur bin Ishaq, lebih tersohor, populer dengan Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami. Nabi bahasan beliau, kuntu thintai asyarah sanatan haddad nafsi. Bahasan beliau, 12 tahun aku menjadi pandai besi. 12 tahun aku menjadi pandai besi nafsi untuk diriku. Tapi makna niki, beliau menceritakan dirinya bahwa beliau itu 12 tahun, kata Abu Yazid Al-Bustami, bahwa aku, bahasa beliau, menjadi pandai besi selama 12 tahun. Nafsi untuk diriku. Nabi niki, beliau menceritakan dirinya bahwa beliau itu seorang pandai besi untuk diriku. Nafsi malik kata, ini untuk diriku, pandai besi, ini untuk orang lain. Ini pandai besi ini untuk orang lain, lagu pandai besi niki untuk diriku, bahasa nafsi untuk diriku. Sebagaimana tukang pandai, tukang besi yang mengolah besi menjadi pisau yang tajam, begitulah sulitnya aku melawan hawa nafsuku. Masya Allah. Kemotok kau baca. Kita lanjutkan. Nah, bahasan beliau baru bahwa 12 tahun itu saya pandai besi, menjadi pandai besi untuk diriku. Ya, selama itu melunakkan hawa nafsuku. Coba silap cermin. Bagaimana tukang besi, tukang pandai, yang pernah melihat tukang pandai ini dari besi, gumpahan besi berkarat ini, lalu besi niki di napiran niki tamak ataupun napiran niki dimasukkan ke dalam napiran api ini sampai besi niki engkau nampak besi, sudah tidak nampak besi, yang nampak adalah bara api di besi itu. Lalu niki yang dipukul niki sak tetotok si tukang pandai. Tetotok si tukang pandai ini. Malik ke tersepuk tetamak di dalam air. Malik tertunuk, malik tetamak di dalam api sak membara. Malik niki jangankah monyan besi. Pun niki panasnya tukang pandai niki sak pandai sampai tertutup. Sampailah menjadi bentuk niki pisau, bentuk senjata yang tajam, yang bersih, mengkilau, mengkilat dari gumpahan-gumpahan besi.
niki tukang pandi. Bahasan beliau, begitulah aku. Begitulah aku. Napiara niki menundukkan diriku, melawan diriku ini, nafsi, melawan diriku dari segala apa, dari godaan-godaan yang ada. Ini mujahadahnya beliau. Jadi beliau mencontohkan dirinya seperti Napiara niki baru adalah pandai besi. Untuk diriku bahasanya, pandai besi. Itulah diriku sebagai pandai besi selama 12 tahun. Saya merasa sebagai pandai besi untuk diriku, untuk melawan hawa nafsuku, untuk melawan diriku dari segala godaan-godaan yang ada. Berapa lama? 12 tahun. Allah, 12 tahun. Wa khamsa sinin kuntu mir'ata qalbi. Dan 5 tahun, bahasan beliau, lanjutkan bahasan Abu Yazid niki, 5 tahun niki, 5 tahun itu bahasa beliau, aku cermin bagi hatiku. 5 tahun aku adalah cermin bagi hatiku. Jadi hati niki cermin. Cermin niki kan memantulkan gambar. Tergantung berembi cerminan. Lamun solah aja cerminan niki solah bagus yang tampak. Lamun puram, lamun langit jak cerminan niki milut. Tampak buram, tampak langit. Nah, begitu juga diri tiang pelunggu. Cerminannya adalah jasa dari ujung rambut sampai telapak kaki ini, cerminan hati. Bagaimana mata, bagaimana tangan, bagaimana niki, bagaimana kaki niki adalah, bagaimana hati itu adalah cerminannya. Dari bahasan beliau baru 5 tahun aku menjadi cermin bagi hatiku, melihat diriku. Ini sudah. Ini masih penjelasan atau cerita beliau Abu Yazid Al-Bustami. 12 tahun aku menjadi tukang pandai untuk diriku. 5 tahun itu aku menjadi cermin bagi hatiku. Karena tergantung hati yang penuh adalah cermin. Jasadnya adalah cermin bagaimana hati. Permintaan mata, tangan, lisan, kaki. Itulah hatinya. Karena jasad ini adalah yang nampak ini adalah cerminan bagi hati. Bahasan beliau, kata beliau tadi, 5 tahun aku menjadi cermin bagi diriku. Wasanatan anzur fima bainahuma. Setahun antara keduanya. Bahasan setahun, melanjutkan bahasan Abu Yazid Al-Bustami, setahun antara keduanya. Antara menjadi tukang pandai besi dan melihat diriku. Setahun Malik antara kedua tahun, antara posisi sebagai tukang pandai untuk diriku, pandai besi untuk diriku, dan melihat diriku. Melihat diriku untuk apa? Melawan hawa nafsu, menghilangkan karat-karatan di dalam hatiku. Nah, membentuk menjadi pisau yang tajam, menjadi pisau yang bagus, yang indah, dan sangat mempesona sekali. Cermin bentuk enggok-enggokan keris yang berasal dari besi, gumpahan-gumpahan besi, bermi pisau, bermi pemajit yang setajam, sak bersih solah. Nah, dan menikuntan mengkilat bahasa beliau. Fa idza fi wasati zunnarun zahirun. Tiba-tiba di dalam perjalanan itu aku melihat zunnar niki napi ya. Zunnar simbol, logo, atau istilahnya benang yang diikatkan pada seseorang untuk mengenalinya, untuk mengenal. Niki zunnarun zahir, niki zunnar niki benang yang diikat di tangan sebagai tanda pengenal. Berarti bisa. Nah, beliau baru tadi beliau berkata bahwa saya melihat ada tanda-tanda pada diri saya. Nah, ada simbol yang diikatkan, tanda pengenal, zunnar ini tanda pengenal. Dan aku sudah punya simbol yang bisa membedakan antara aku bahasa beliau dan mereka.
Jadi dalam perjalanan 12 tahun, terambah 5 tahun tadi niki, tambah 1 tahun lagi, beliau menemukan tanda, menemukan simbol pada diriku yang membedakan aku dengan mereka. Fa'amiltu fi qita'ah 16 sana. Lalu pas selama 12 tahun ini, jadi lalu aku berhenti pada fase ini selama 12 tahun. Lalu berhenti pada fase ini, pada perjalanan ini selama 12 tahun itu. Ini berhenti selama 12 tahun. Jadi niki perjalanan beliau bukan sebulan 2 bulan, entahnya setahun 2 tahun, tapi perjalanan yang panjang. Thumma nazartu. Kemudian aku memandang ke dalam diriku. Beliau ini. Kemudian aku memandang pada diriku. Fa idza fi batini zunnarun. Setelah aku memandang pada diriku, aku melihat ada tanda-tanda itu. Aku melihat ada tanda-tanda. Fa amiltu fi qit'ah 5 sinin. 5 tahun lamanya aku memperhatikan tanda-tanda itu. 5 tahun aku memperhatikan tanda-tanda. Anzur kaifa aqta'u. Bersama bagaimana aku memperhatikan itu, bagaimana aku menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diriku. Penyakit-penyakit yang membuat diriku merasa lebih dari orang lain. Penyakit-penyakit yang ada pada diriku, yakni merasa lebih hebat dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, lebih soleh dari orang lain, lebih alim dari orang lain, lebih baik daripada orang lain. Itu aku hilangkan 5 tahun lamanya untuk memperhatikan tanda-tanda itu, dan aku berusaha untuk apa? Kaifa a'ta'u, yakni napiara niki sampai akhirnya putus semua keakuan, merasa diri lebih dari orang lain. Nah, ini letak penyakit yang luar biasa. Merasa diri lebih baik daripada orang lain. Tiang pelunggum sami teman dekat untuk menjadi baik. Tapi di saat tiang pelunggum sami merasa lebih baik daripada orang lain, maka di sana ada yang cacat dalam batin tiang pelunggum. Ada yang perlu diperbaiki, ada yang error dalam batin tiang pelunggum. Tiang pelunggum sami tapi kita kayuna ada saat menjadi orang yang soleh, tapi di saat pelunggum tiang merasa soleh dari orang lain, maka di sana bermasalah hati tiang pelunggum. Di saat kita merasa lebih baik daripada orang lain, di sana ada masalah. Di saat kita merasa lebih pintar, lebih alim daripada orang lain, di sana bermasalah. Ada yang harus diperbaiki. Tangisan pendosa, pelaku maksiat, di saat dia bertaubat mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, itu lebih baik daripada zikir, daripada amalan, daripada ibadah orang yang merasa diri lebih baik daripada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Niki yang harus tiang pelunggum, karatan bahasa beliau itu adalah besi karatan yang harus dihilangkan. Dan ibarat si beliau sebagai seorang tukang pandai yang menghasilkan besi yang berkilau. Setelah besi niki kotor, itu hilanglah merasa diri lebih daripada orang lain, merasa diri lebih hebat daripada orang lain, merasa diri lebih alim daripada orang lain, merasa diri lebih ibadahnya daripada orang lain, lebih soleh, lebih taat daripada orang lain. Lalu kita menganggap orang lain itu hina, orang lain itu kotor, kita yang bersih. Na'udzubillah. Fanazartu ilal khal'a, selanjutnya fakashafli. Lalu setelah itu Allah membukakan kasyafku. Allah membukakan padaku hijab. Sehingga apa? Fanazartu ilal khalqi fara'aituhum mauta. Setelah Allah membukakan hijab itu kepadaku, bahasa Abu Yazid Al-Bustami, lalu aku melihat apa yang aku lihat. Mereka ini semuanya mati, ibarat mayat-mayat yang bergelampak, mayat-mayat yang berceceran, mayat-mayat yang bergelimpangan. Setelah dibuka kasyaf beliau, setelah dibuka tirai yang menutupi hijab itu, maka beliau melihat bahwa
mayat-mayat yang bergelimpangan. Lalu aku, kata beliau, fakabartu alaihim arba'ata takbirat. Lalu aku takbir 4 kali. Setelah aku melihat seperti mayat-mayat yang berceceran, itu mayat-mayat yang bergelimpangan. Loh, mayat-mayat mensermin manusia-manusia ini. Nah, ternyata mayat selapu. Setelah saya buka hijab niki, sidi Allah Ta'ala. Siapa yang dimaksud mati sebenarnya oleh beliau adalah yang mati hatinya daripadamu. Apakah ini beliau mengada-ada? Abu Yazid Al-Bustami ini adalah karangan-karangan atau mengada-ada yang dimaksud penglihatan beliau tentang orang-orang yang beliau lihat seperti mayat ini? Apakah beliau ini mengada-ada? Tidak. Ini kan berdasarkan hadis juga, dalam hadis Nabi juga ada bahwa perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang jauh dari Allah, orang yang mengingat Allah dan yang tidak, itu diumpamakan oleh baginda Rasulullah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Dalam hadis seperti itu. Aratan dengan hidup dengan mati dan ibaratnya. Nah, yang mengingat Allah, perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak hadir Allah dalam hatinya, itu ibarat orang yang hidup dan orang yang mati. Ibarat dengan mati dengan hidup. Sehirup orang yang selalu hadir hatinya kepada Allah, orang yang selalu mengingat Allah, orang yang selalu berzikir. Lalu yang mati itu diumpamakan orang yang jauh dari Allah. Mati tentang umpamaan. Jadi ketika itu tersingkap dan beliau melihat mayat-mayat. Nah, lalu tiang pelungkum Sami yang dimaksud mati tadi ini oleh beliau adalah mati hatinya. Kenapa Allah belum membukakan, atau kenapa Allah pada diri tiang dan kita semua belum tersingkap kepada kita hal-hal hamarak niki? Karena mujahadah tiang pelunggum niki belum sekuat mujahadahnya Imam niki Abu Yazid Al-Bustami. Belum sekuat Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa tidak disingkapkan kita dari Allah untuk tiang pelunggum Sami? Kenapa belum disingkapkan, dibuka itu semua? Karena kadang-kadang baru terberipi, kita mimpi 2 kali ataupun 3 kali berturut-turut kita mimpi ngonek-ngonek mau aku diri jadi wali, misalnya baru beripi mau aku diri jadi wali. Apalagi ini jangan kita buka marantan Abu Yazid Al-Bustami ini diperlihatkan mayat teruk, seolah-olah seperti itu mayat teruk ya, bergelimpangan mayat nih. Mana iya anda terbuka anjang napi jaga tata aku diri yang belum naudzubillah min dzalik, sehingga tertutup lihat yang belum. Tapi jangan pula yang pelunggum Sami ini bermujahadah supaya kita dapat melihat seperti apa yang dilihat oleh Abu Yazid Al-Bustami. Jangan supaya bisa melihat mayat-mayat di Sogul terus telek dengan mayat-mayat nih. Itu bukan tujuan tiang pelungguh, tapi ini beliau sedang mengungkapkan kekuatan mujahadahnya beliau pada tiang pelungguh. Diceritakan sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Dan tiang pelungguh Sami makanya ngaji ini dari awal. Nah, dari awal ya, ada paham, ada jelas, ada setengah-tengah. Jadi tujuan kita adalah untuk Allah. Tujuan pelunggum tiang untuk Allah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Jadi maksudku adalah engkau ya Allah dan ridhamu yang aku cari. Jadi nanti napi melaksanakan mujahadah ini bertujuan ada sak mau apa sak mau marak bahasan pengajian ya Abu Yazid Al-Bustami no ada nian tak itu. Nah, tidak ya, sampunan bukan itu. Tapi tujuan tiang pelunggum Sami adalah untuk Allah. Ya ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Jadi tujuan tiang pelunggum ini adalah Allah, ridhamu. Kita cari tujuan hanya Allah Subhanahu wa taala. Muslimat rahimakumullah. Ini mudah-mudahan bermanfaat dari perjalanan beliau yang menceritakan napiran niki dari Imam Qushairi yang menceritakan bagaimana Abu Yazid Al-Bustami niki. Saya mendengar bahasa Imam Qushairi daripada Syekh Abdurrahman As-Sulam. Beliau berkata daripada
napiran niki daripada Abu Abbas Al-Baghdadi. Beliau daripada berkata, Abu Abbas Al-Baghdadi berkata bahwa saya mendengar daripada Imam Ja'far. Beliau berkata saya mendengar dari Al-Junaid Al-Baghdadi, dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau berkata, Imam Junaid berkata saya mendengar dari As-Sirris Saqati, Imam Sirris Saqati. Beliau berkata, ya ma'syaras syabab, bahasa beliau, wahai para pemuda, wahai para pemuda. Nasihat beliau ini untuk para pemuda, untuk ya seumuran tiang lah, masih bajang, seumuran Ustaz Nursi masih bajang, masih muda, masih enerjik. Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda yang masih terang penglihatannya, masih tajam pendengarannya, masih kuat berdiri, masih kuat berlari, masih kuat untuk sholat tahajud tengah malam, berdiri berapa rakaat. Jadu, bahasa beliau, jadu, semangatlah, beramal yang sungguh-sungguh. Sebelum ini napirani fatada'afu wa taqsuru, seperti yang sebelum ya dait nabi qabla an tablaghu mublaghi, qabla an tablaghu mublaghi, sebelum kalian sampai seperti diriku yang sekarang. Qabla an tablaghu mublaghi, sebelum kalian sampai seperti diriku yang sekarang. Artinya sudah lingsir, sudah tawa, kita tati-tati jalannya. Fatada'afu, sendik lemah seperti aku. Batak suruh sendik man angan amno doang belian lagu tenaga di arah. Ini pekayuna ada doang beli, tapi tenaga di nara. Tidak ada kekuatan lagi. Panjang angan, pendeknya kekuatan. Senimam ya dait. Sebelum kau seperti saya, bahasa beliau, wahai para pemuda, bersungguh-sungguhlah taat kepada Allah, bersungguh-sungguhlah beramal, semangatlah beramal sebelum seperti diriku yang sekarang ini. Mantang katu kami lemah, ni angan doang belik, lagu balong atau ndak arak, gitu lamun balong ngajak niki kemelek atau cita-cita angan niki luar biasa. Cuman kekuatan yang tidak ada sebelum sampai seperti itu, bahasa beliau. Maka kuat-kuatlah, bersemangatlah untuk beramal, lamun lingsir gading tasbih, zikir, subhanallah, baca tasbih, subhanallah, zikir nyeribu, kuat wirid, lingsir itu biasa. Saat lingsir selalu itikaf di masjid, itu biasa. Tapi di saat pemuda yang bertasbih, yang berzikir, terus istiqomah arah itikaf, baca Quran, beramal-amal yang luar biasa, maka niki itu baru luar biasa. Karena sudah dinasihatkan Nabi, igtanim khamsan qabla khamsin. Salah satunya adalah syababaka qabla haramika, peliharalah masa mudamu sebelum datang masa tua. Paling tidak seperti itu untuk menjaga, karena masih kuat ingatan segala-galanya. Tapi setelah lingsir, sebelum memarantah aku loyo tawak nih bahasa ini, sebelum merantan aku entam, maka sekarang semangatlah untuk berbuat. Sedih marantam dait marantan aku. Kaum muslimat rahimakumullah. Bahasa Imam Kusyairi, terakhir pembahasan ini untuk pada hari ini. Aku mendengar daripada Abu Bakar Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi berkata, aku mendengar daripada Abdul Aziz An-Najrani. Aku mendengar daripada Al-Husain An-Nazrani. Aku mendengar daripada Al-Husain Al-Uzzaz. Aku mendengar dari Al-Husain. Apa kata beliau? Bunya hadzal amr ala thalathati asya. Mendekatkan diri kepada Allah ini dan berdua dasar, berdua pondasi yang kokoh, pondasi pendekatan tiang pelunggum kepada Allah itu 3 bahasa beliau. Pelunggum tiang, bangunan yang kuat ini adalah menuju Allah.
mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat. Nah, untuk memperkokoh, untuk memperkuat bangunan ini, karena pembahasan kita kan menuju Allah, anak tangga, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat ini adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, untuk pondasinya supaya kuat bangunan ini harus ada 3 perkara di sana. Harus ada 3. Mendekatkan diri kepada Allah ini ada dasarnya 3. Bangunan ini kuat. Narator baru memiliki 3 dasar atau 3 pondasi. Nah, ini pertama, alla ta'kul illa indal faqah. Alla ta'kul illa indal faqah. Pondasi pertama dari bangunan yang pelunggum harus senar sebagai pondasi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dinsan roboh, dinsan kuat pondasinya, dinsan ditumbang. Itu 3. Pertama, alla ta'kul illa indal faqah. Jangan makan kecuali betul-betul lapar. Faqah, sangat butuh, sangat ingin, sangat perlu, sangat lapar, berhajat sekali, baru makan. Yang kedua, wala tanama illa indal ghalbah. Jangan tidur kecuali amat sangat berat, sangat ngantuk, sangat berat. Wala tatakallam, yang ketiga, pondasinya adalah untuk menuju Allah. Ada yang kuat pondasi kita mendekatkan diri kepada Allah. Wala tatakallam illa indad darurah. Pesan beliau, jangan bicara kecuali amat penting. Jangan bicara kecuali amat penting. Nah, 3 dasarnya. Pertama, makan sangat lapar, itu mendarat. Tidur sangat berat, sangat ngantuk, termasari. Bicara sangat penting. Nah, mundik penting dek ngeraus. Nah, jadi tiang pelunggung sami, penyakit di tiang pelunggung, sedikit-dikit makan, sedikit-dikit tidur, sedikit-dikit bicara. Baru nih pondasinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sedikit tidur, sedikit bicara, sedikit makan. Penyakit yang belunggu adalah sedikit-dikit makan, sedikit-dikit tidur, sedikit-dikit bicara. Ini lemah pondasi. Nah, ingin kuat, baru nih. Jadi ini pondasi. Nah, penyakit tiang belunggu sami baru. Iya. Nah, jadi bangunan ini ada yang kokoh, ada yang dibecat tumbang. Dengan itu tadi, dengan syaratnya yang tadi nih, ada yang sekokoh bangunan sedikit. Ini berlebih-lebihan juga. Lek makanan, lek napi, pada marah berbuka makin. Buka nih kadang-kadang nganteman. Awas, jaga nganteman nih makan. Wah, di menoyang Semarang rapat di meja nih cek. Lemas, lopek, terus berlebih-lebihan masih ini. Timaan bervitamin, 4 sehat 5 sempurna 6 besu. Ini 4 sehat 5 sempurna 6 besu. Vitamin doang jadi makanan sih. Nah, karena berlebihan yang masuk air lemes lopek. Darah balung air ngando terjadi. Maka makan tuh ya sesemundin tahu berembuk. Mungkin darah ada darah langan air, langan angin, langan makanan salah itu sembih selapun jadi langan makanan sekek. Mau lemes, mau bebangsel. Lalu ndin tahu tuh sisi kebesuhan. Ini meruku mau bisa di sini. Di mana 4 sehat 5 sempurna 6 besu. Mut kawi lagu berlebihan marah baru niki kan. Jadi napiran niki seolah-olah nafsu jahat, nafsu lange awak niki kan timpanan jari mesti kuat. Ngando terus lemah. Saya tidur ngantuk puro tedem doang masih. Lamun kelebihan tedem berarti ada masalah. Kelebihan tidur ada masalah, berarti kurang sehat. Nah, ini jadi den sehat tedem terus ya, den sehat terus tedem. Ini bahasan beliau ini pondasi menuju Allah, pondasi mendekatkan diri kepada Allah. Sedikit tidur, sedikit bicara, kecuali tidak penting. Jadi, makan kita buboyan makanan ini mendek dalam keadaan betul-betul lapar dan kita tidak bicarakan itu tidak penting. Ada kekhawatiran lalu berlebih-lebihan niki tidak sesuai dengan bicarakan nggak ada penting. Terus yang ketiga sedikit
tampil tidur kurang dalam keadaan betul-betul ngantuk. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saya Imam Kusyairi berkata, saya mendengar dari guruku, dan guruku berkata bahwa saya mendengar daripada Imam Mansur bin Abdullah, Imam Mansur bin Abdullah, beliau mendengar daripada Imam Muhammad bin Hamid. Saya mendengar daripada Ahmad bin Khudrawiyah. Saya mendengar daripada Ibrahim bin Adham. Beliau berkata, la yanalur rajul darajatas salihin hatta yajuza sitta aqabat. Bahasan beliau, seseorang tidak akan sampai ke derajat soleh, tidak akan sampai ke level soleh, sampai dia bisa, sampai pelunggung tiang, sampai kita bisa melewati 6 fase. Baru dikatakan soleh. Sejati-jati orang soleh, level soleh yang derajatnya di atas soleh sak biasa. Derajat yang tinggi, kesolehannya derajat yang tinggi, dia harus melewati 6 fase. Apa yang 6? Pertama, insya Allah lain waktu kita sambung kembali karena niki sudah mau adzan subuh dan pelunggung sami akan sholat subuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari yang sak fakir ilmu niki, mohon maaf bila harap beli salah, mudah-mudahan bermanfaat. Napi sak kurang silahkan pelunggung tambahkan, napi yang salah, napi yang keliru silahkan pelunggung sami merubah. Merubah sak keliru sak pelih niki silahkan, ada yang sak ngiring tekeri, ada yang sak ngiring diperbaiki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.